Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Allah yang cemburu. Saudara, pemahaman tentang kasih dan setia Tuhan yang tidak utuh seringkali membuat orang percaya tidak menyadari bahwa Allah yang kepadanya kita berbakti, Allah Israel, Allah yang kita kenal melalui pribadi Yesus, adalah Allah yang cemburu. Dituliskan dalam kitab Keluaran 20 ayat 3-5 demikian. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Saudara, ayat ini memang ditujukan kepada bangsa Israel yang sering, bahkan sangat sering, jatuh ke dalam penyembahan berhala. Itulah sebabnya melalui Musa, Allah memberikan 10 perintah yang harus ditaati, di mana dalam perintah itu dituliskan sangat jelas agar bangsa Israel jangan memiliki Allah lain, jangan membuat patung dan menyembah Dia. Saudara, dikatakan Akulah Tuhan Allahmu, Allah yang cemburu. Begitu cemburunya, sehingga siapapun yang mempunyai Allah lain dipandang telah membenci dirinya, dan Ia, Allah, akan membalaskan kesalahan itu sampai kepada keturunan ketiga dan keempat. Ini sungguh mengerikan, saudara. Pertanyaannya, terhadap kita, orang percaya umat perjanjian baru, apakah Allah juga pecemburu? Jawabnya, iya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus sendiri berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ternyata Tuhan juga tetap Allah yang cemburu. Ia tidak mau hati kita terpaut kepada apapun dan siapapun, kecuali kepada Dia. Tidak boleh ada yang menggantikan kedudukannya. Yang Tuhan mau, kita menjadikan Dia kekasih kita satu-satunya. Itulah sebabnya Ia menghendaki kita mengasihi Dia dengan segenap hidup kita. Tentu itu tidak mudah, apalagi bagi orang percaya yang masih mendua hati, yang masih memiliki kil atau kekasih idaman lain. Padahal faktanya banyak hal telah menggantikan posisi Tuhan. Banyak hal telah terlanjur menjadi kekasih dalam hidup kebanyakan orang percaya. Bahkan sudah menjadi idola dan Allah mereka. Tapi ironinya banyak yang tidak menyadari, bahkan menganggapnya itu sebagai suatu kewajaran. Meskipun dengan tegas firman Tuhan mengatakan,
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, Roma 12 ayat 2, yang artinya jangan seperti anak-anak dunia yang mengasihi dunia dan keindahannya. Justru banyak, bahkan kebanyakan orang percaya jatuh ke dalam percintaan dunia. Hidupnya terhisap oleh dunia, terbelenggu, dan tidak bisa melepaskan diri lagi. Buktinya apa? Tidak mau dan tidak bisa habis-habisan untuk Tuhan. Untuk meraih kesucian hidup dianggapnya sesuatu yang tidak mungkin. Tidak mau mengerahkan segenap hidupnya untuk mencapai kesempurnaan seperti yang dikehendaki Bapa. Tetapi ironinya, bisa habis-habisan, bisa all out, bisa mengerahkan segenap hidupnya demi mencapai karir, meraih gelar, sukses dalam pekerjaan, memperoleh kesehatan, mengejar hobi, mengupayakan agar dihormati orang, atau demi kenikmatan dan kenyamanan dunia lainnya, yang mana semuanya itu bersifat sementara dan pada akhirnya akan dilepaskan juga. Kalau demi bisnis dan hobi, persekutuan dan ibadah bisa ditinggal, bisa dibatalkan. Tetapi sebaliknya, demi ibadah atau persekutuan atau doa, tidak bisa kalau harus meninggalkan pekerjaan, hobi, atau bahkan hal sepele seperti arisan atau hanya sekedar kumpul dengan teman. Ini jelas menunjukkan bahwa kebanyakan orang percaya tidak menyadari bahwa Allah itu pecemburu, Allah yang cemburu. Bahkan kalau kita cermat ya saudara, ayat di atas mengatakan mengasihi Tuhan dengan segenap hidup itu hukum. Hukum yang terutama dan yang pertama. Itu berarti hukum yang paling penting. Namanya hukum itu tidak bisa tidak harus dilakukan. Namanya hukum itu kalau tidak ditaati atau dilanggar, pasti ada sanksi atau hukumannya. Ini yang banyak tidak disadari, yaitu bahwa ketika orang percaya tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya, tidak menjadikan Tuhan kekasih satu-satunya, akan mendatangkan hukuman, saudara. Pertanyaannya, hukumannya apa? Atau tepatnya akibatnya apa? Alkitab mencatat, orang yang demikian pasti tidak akan dikenal oleh Tuhan, walaupun ia tidak merasa demikian, walaupun ia merasa sudah mengasihi Tuhan. Ya, bisa jadi orang seperti ini adalah orang baik, yang rajin ke gereja, bahkan bisa jadi aktivis, memberikan donasi untuk pekerjaan Tuhan, dan sebagainya. Tetapi dalam kesemuanya itu tidak total untuk Tuhan. Sebaliknya, ada agenda pribadi di sana. Ada kepentingan untuk bisnisnya, ingin memperoleh nama baik, supaya dipuji dan dihormati. Dan itu semua kalau tidak tekun melakukan introspeksi, memeriksa diri di hadapan Tuhan, biasanya tidak akan disadari dan diketahui, saudara. Maka tidak heran kalau dalam Matius 7 ayat 21-23, Tuhan berkata, "Enyahlah engkau dari hadapanku,
Hai engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Saudara, jangan sampai hal itu kita alami ya. Ingat, Allah itu cemburu. Berikan hidupmu sepenuhnya hanya kepada Dia. Jadikan Tuhan kekasih satu-satunya dalam hidupmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.